Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Asih Nur Miftah Khojanah dengan NIM 63030210041. Izin memaparkan materi mengenai supply chain. Baiklah, untuk pembahasan materi kali ini yaitu pengertian, tujuan, manfaat, komponen dasar dalam supply chain, serta contoh penerapan dalam perusahaan dan benefit untuk perusahaan. Langsung saja, sebenarnya apa sih supply chain itu sendiri? Supply chain merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain adalah aliran material informasi uang dan jasa dari pemasok melalui pabrik-pabrik warehousing dan berakhir pada tangan pelanggan. Lantas, tujuan dari supply chain sendiri adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Untuk selanjutnya, Felix J. Barus menjelaskan manfaat supply chain dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada kepuasan konsumen, di mana konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Untuk yang kedua ada meningkatkan pendapatan, di mana semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk yang ketiga ada penurunan biaya, pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Untuk yang keempat ada pemanfaatan aset semakin tinggi, di mana aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan SCM. Untuk yang kelima ada peningkatan laba, di mana dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Untuk materi selanjutnya adalah komponen dasar. Menurut Turban, Rainer, dan Porter pada tahun 2004, terdapat 3 macam komponen rantai supply, yaitu untuk yang pertama ada rantai supply hulu atau upstream supply chain. Pada bagian ini meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufaktur, assembler, atau keduanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka atau para penyalur second tier. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Untuk yang kedua ada manajemen internal supply rantai atau internal supply chain management. Pada bagian ini meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi. Di dalam rantai supply internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Untuk yang ketiga ada segmen rantai supply hilir atau downstream supply chain segment. Downstream supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Menurut Kopra dan Meidi tahun 2004, terdapat pelaku utama dalam supply chain yang memiliki tujuan yang sama, di antaranya yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Untuk materi selanjutnya ada contoh studi kasus yaitu analisis strategi supply chain dalam meningkatkan operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan dengan kategori personal care, food and home care produk. Ialah salah satu perusahaan penyedia produk yang terkemuka di dunia. PT Unilever Indonesia telah beroperasi secara global dan lebih di 80 negara, sehingga PT Unilever membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi dan tidak hanya memungkinkan pemantauan setiap cabang di setiap negara, tetapi juga pembentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan proses bisnis internal dan eksternal. Untuk itu, PT Unilever Indonesia sudah sepatutnya membentuk sistem dengan konsep yang baik, yaitu dapat berupa sistem supply chain.
Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen, proses rantai pasokan yang dilakukan Unilever sendiri menggambarkan aliran material dari bahan mentah hingga bahan jadi dan diterima oleh konsumen, yang dimana hal ini sesuai dengan teori supply chain pada umumnya, yaitu proses produksi barang dari hulu hingga ke hilir, dengan tahapan-tahapan yang menjadi bagian terbentuknya suatu proses yang baik bagi perusahaan. Berikut adalah proses supply chain pada perusahaan Unilever Indonesia. Untuk yang pertama, supplier dengan penanganan yang baik. Supplier adalah salah satu faktor penentu suatu proses supply chain dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal penentuan supplier, Unilever melakukan kerjasama dengan supplier lokal dan yang berdekatan dengan pabrik sebagai pemasok. Pihak pemasok atau supplier juga harus memenuhi syarat yang disebut dengan QMS atau Quality Management System. Syarat tersebut merupakan syarat yang telah ditentukan sendiri oleh pihak Unilever. QMS yang akan diterapkan tersebut dilakukan kepada pemasok dan pihak ketiga untuk melakukan audit. Pihak ketiga tersebut telah ditunjuk oleh Unilever. Kegiatan pengauditan ini dilakukan setiap 12 bulan untuk high rise material dan 24 bulan untuk low rise material. Untuk memastikan supplier yang telah dipilih akan mampu sebagai pemasok yang dapat memasok sesuai dengan target secara konsisten, Unilever menerapkan program yang dikenal dengan SQMP atau Supplier Quality Management dan Assessment Program. Supplier yang telah bekerja sama dengan pihak Unilever harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan dari Unilever secara penuh. Jenis-jenis supplier yang bekerja sama dengan Unilever yaitu Home and Personal Care, Manufacture of Packaging Food, Manufacture of Raw Material Food, Home and Personal Care, 3PL for Warehouse, 3PM for Food, Home Distributor, dan sebagainya. Untuk yang kedua, manufaktur atau pabrik, ialah tempat pengubahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Strategi yang dilakukan untuk menerapkan SC bagian manufaktur yaitu manufaktur pada Unilever menerapkan PAS strategi dengan aggregate planning dan data forecast aggregate customer demand yang diperoleh melalui retailer dan warehouse. Dengan begitu pihak manufaktur dapat menyesuaikan jumlah yang akan diproduksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Untuk mengetahui kepastian produksi produk yang akan dilakukan pihak Unilever, menggunakan sistem teknologi dengan bantuan penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange dari distributor menuju pihak Unilever untuk dikelola, yaitu SAP APO atau System Application and Product in Data Processing, Advanced Planning and Optimization. Sistem SAP APO bertujuan untuk merencanakan produksi, warehousing, dan transportasi. Selain itu dapat digunakan untuk melakukan forecasting demand pelanggan untuk di kemudian hari, agar dengan mudah memahami dan mengatur variabilitas permintaan dan supply dan menentukan level inventory yang optimal secara dinamis. Untuk yang ketiga ada warehouse atau gudang yang merupakan tempat penyimpanan persediaan atau stok produk-produk berada. Strategi Unilever dalam mengelola dan memanage gudang tempat persediaan bahan-bahan serta produknya yaitu dengan menerapkan sistem SKU atau Stock Keeping Unit. Tujuannya ialah agar mempermudah dalam penentukan rencana produksi serta lebih jelas. Untuk yang keempat ada distribution center, yaitu pusat distribusi yang merupakan penyaluran produk-produk yang sudah diproduksi dan disimpan dalam gudang atau warehouse untuk dikirim ke retailer-retailer Unilever. Sistem SCM atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan proses pengiriman ini, Unilever menerapkan sistem cross-docking di rantai pasokannya. Sistem ini dapat mempercepat proses pengiriman dan penghematan beban tenaga dan biaya pergudangan, khususnya untuk daerah-daerah yang luas yang lebih kecil. Untuk yang kelima, ada retailer sebagai tempat bertransaksi antara penjual dan pelanggan terhadap suatu produk yang akan diperjualbelikan. Peran retailer bagi Unilever tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli saja, namun Unilever juga menjadikan retailer sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan pelanggan atau demand data, dan melalui retailer juga Unilever dapat melihat perkembangan minat dan kebutuhan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Supply chain merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen. Dalam operasional perusahaan Unilever Indonesia, supply chain merupakan bagian dari sistem dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Beberapa sistem dirancang dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Mulai dari awal persediaan, bahan baku, proses produksi, pendistribusiannya hingga sampai produk ke tangan konsumen.
dengan pertimbangan strategi dalam pengelolaan kinerja operasional perusahaan Unilever, sehingga dapat menghasilkan produk yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. Ada berbagai sistem-sistem yang diterapkan, yaitu sistem QMS atau Quality Management System, ada juga program SQMP atau Supplier Quality Management and Assessment Program, dan sistem lainnya yang dirancang sebagai supply chain dalam mengelola operasional perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.